Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Sesuai request dari teman-teman semua, kali ini ceritanya tentang Mat Rahayu lagi. Cerita ini kembali dikirimkan oleh Mas Randy, di mana kali ini dia dan Mat Rahayu mendaki ke Gunung Karang. Di cerita ini pula Mas Randy akan memberikan informasi bagi teman-teman yang mau bertemu langsung dengan Mat Rahayu. Jadi pastikan kalian menyimak cerita ini sampai selesai. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Assalamualaikum, halo, jumpa lagi bersama saya Randy Gustiandi. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pendakian saya di salah satu gunung yang letaknya tak jauh dari Gunung Tampomas, yaitu Gunung Karang. Di video sebelumnya yang tayang di channel ini dengan judul Bertemu Hantu Pendaki Wanita di Gunung Ceremai, saya lihat di komen video banyak yang berasal dari kota Sumedang. Untuk itu kali ini saya akan sapa dulu teman-teman dari Sumedang. Kumaha, damang akang teteh? Sing digampilkan rejeki sarang disehatkan sakula wargi. Mugia akang teteh terang Gunung Karang ieu. Dan untuk Mas Aldi yang suaranya horor memberikan kita inspirasi hingga melayang sampai-sampai yang dengerinnya suka ketiduran. Dan tak saya lewatkan untuk semua sahabat setia Mereka Ada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Sebelum saya lanjut ke cerita, saya lihat yang komen di video sebelumnya banyak yang bertanya, apakah Mat Rahayu itu ada di dunia nyata? Dan apakah dia laki-laki atau perempuan? Dan banyak pula support dari teman-teman semua yang menginginkan dia hadir secara langsung di channel Mereka Ada. Oke, saya akan jawab satu persatu. Semoga dengan jawaban saya ini bisa membuat kalian sedikit lega. Pertama-tama, dia itu laki-laki dan sosoknya nyata. Tapi kalau untuk dihadirkan secara langsung di Mereka Ada, itu adalah hal yang sulit. Karena Mat Rahayu bukan tipe orang yang menginginkan ketenaran, dan dia juga pastinya akan mengelak tentang hal-hal yang sudah teman-teman ketahui. Tapi bila teman-teman penasaran, insya Allah tanggal 28 Oktober ini kami akan naik ke Gunung Tampomas. Mungkin saya dan dia bisa menyapa kawan-kawan semua apabila berpapasan dengan kami, dan mungkin bisa ngopi bersama. Oke, cuman segitu saja usaha saya untuk melegakan perasaan kawan-kawan semua. Karena sulit bagi saya untuk membujuk kawan saya ini apabila harus bercerita langsung di channel Mereka Ada. Cuma segini yang saya bisa usahakan untuk kawan-kawan semua. Oke, kita lanjut ke cerita. Kala itu tahun 2018 di hari Minggu, saya ke rumah Mat Rahayu. Rumah kami sekarang berjauhan dikarenakan pembangunan tol Cisumdawu yang mengharuskan kami berpisah rumah. Aku ke rumahnya sekitar jam 12 siang karena ia memberi pesan kepadaku bahwa dia tidak akan masuk kerja di hari Senin nanti. Setibanya saya di rumahnya, kami berbincang dengan ditemani kopi hitam serta rokok Magnum si putih mulus besar andalan Mat Rahayu. Di tengah-tengah obrolan, aku mengajaknya untuk naik ke Gunung Karang. Mat, naik ke Gunung Karang yuk, mumpung besok kamu gak kerja. Ajakku kepadanya. Hayu aja Ren, tapi kalau nanti perjalanan atau di puncak kita bertemu sama nenek-nenek, kamu jangan manggil emak ya, ucapnya kepadaku. Lah, emangnya kenapa Mat? Tanyaku dengan penasaran. Gak apa-apa Ren, jawab Mat Rahayu dengan singkat. Sekedar informasi untuk yang belum tahu, bila di bulan Mulud kita bertemu nenek-nenek di hutan atau di gunung, jangan sekali-sekali menyebutnya emak. Mereka bukan manusia melainkan leluhur yang dulunya moksa atau tilem. Bila kita sebut emak, mereka akan marah dan berubah menjadi macan. Karena di bulan Safar dan Mulud mereka suka menampakkan dirinya. Ini cerita dari abahku setelah aku dan Mat Rahayu pulang dari pendakian Gunung Karang ini. Dan aku menceritakan kepada abahku bahwa aku bertemu dengan nenek-nenek. Abahku ini adalah kakak dari ibuku, namun sering aku panggil abah. Jadi di kala itu kami memutuskan untuk naik ke Gunung Karang.
Perjalanan ke sana membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja dari rumahku dengan menggunakan sepeda motor. Dan Gunung Karang ini tidak ada base camp serta posnya. Mungkin disamakan base campnya dengan Gunung Tampomas. Tapi entahlah, karena kami menyimpan motor di hutan pinus kala itu. Dan ketinggiannya pun kira-kira hanya 1000 atau 900 mdpl saja. Mungkin masih terbilang bukit. Tapi warga di sini menyebutnya gunung. Jadi kita menyebutnya gunung saja. Dari rumahku kami berangkat pukul 16.30 dikarenakan aku menunggu Mat Rahayu yang harus packing di rumahnya. Sebenarnya ibuku sempat tak mengizinkan aku mendaki. Akan tetapi abahku mengizinkan sambil berkata, "Gak apa-apa, supaya bisa mandiri. Lagian juga mendakinya kan sama Mat Rahayu, pasti gak apa-apa pula." Akhirnya setelah meminta izin, aku dan Mat Rahayu pun berangkat. Waktu kala itu kira-kira jam 17.00. Saat kami sampai di hutan pinus tempat kami menyimpan motor. Sebelum memulai pendakian, kami berdua berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran. Dan setelahnya pendakian pun dimulai. 15 menit kami berjalan, kami beristirahat di tanjakan yang terdapat pohon besar yang tumbang. Jalanan di sini tidak terawat. Mungkin dikarenakan tidak banyak pendaki yang tahu gunung ini atau mungkin karena tidak ada pihak pengelola. Di saat kami beristirahat, aku melihat banyak sekali kupu-kupu berwarna kuning. Momen seperti ini bagiku sangat indah dan sangat langka, karena aku belum tahu bahwa kedatangan kupu-kupu ini diiringi dengan sosok nenek-nenek siluman. Wah, keren ya Mat, kupu-kupunya seolah tahu kalau kita kesini dan kita disambut baik, ucapku pada Mat Rahayu. Karena menurutku kupu-kupu itu indah dan pasti membawa hal yang positif. "Ren, kamu masih ingat kan aku bicara apa sebelum kita kesini? Bagaimanapun juga, kamu jangan mengatakan kata-kata itu. Ingat, ini di hutan, bukan di rumah. Bersolawatlah dalam hati," ucap Mat Rahayu sembari mengaduk-aduk kopi hitamnya. "Iyalah Mat, ingat, tenang aja," jawabku dengan singkat. Dan tak lama kemudian kupu-kupu kuning itu sudah menghilang. Tak lama kemudian terlihat sosok seorang nenek-nenek. Posisinya tepat di bawah sedangkan kami di tengah-tengah tanjakan. Nenek itu berjalan mendekat ke arah kami. Dan setibanya di depan kami, nenek itu pun berkata, "Mau kemana nak? Tungguin nenek, sama nenek minta air." "Ada nek, silakan diminum," ucap Mat Rahayu. Nenek itu membawa tongkat dari bambu dan berpenampilan layaknya orang zaman dulu. Dan setelah ia minum, ia kembali bertanya. Namun kali ini bertanya dengan muka tertuju kepadaku. "Kalau kamu mau kemana nak?" Ketika aku melihat wajah dan matanya, sosok nenek itu malah menyerupai istri dari abahku yang sering aku panggil emak. Sebelum aku menjawab, Mat Rahayu langsung menegurku dengan berbicara. "Ren, kita ini ada di mana? Dan tujuan kita apa? Bukankah laki-laki itu kalau sudah bertekad pantang untuk melanggarnya?" ucap Mat Rahayu. Namun aku malah bingung kenapa Mat Rahayu berbicara seperti itu. Dan tak lama dalam kebingungan kupingku serasa ada yang meniup. Hingga suasana seperti sedia kala. Dan aku pun kembali ingat pesan dari Mat Rahayu sebelum aku kesini. Seketika itu juga aku langsung paham bahwa nenek ini bukanlah manusia. Nenek itu pun lalu pamit. Akan tetapi sebelum ia pamit, ia memberikan sesuatu yang dibungkus kain putih kepada Mat Rahayu. Namun Mat Rahayu menolaknya. "Bukannya saya nolak rezeki, akan tetapi aku yang manusia biasa harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu," ucap Mat Rahayu pada nenek itu. Nenek itu pun lalu tersenyum sambil menundukkan kepalanya lalu pergi. Setelah nenek itu benar-benar pergi, aku yang sedari tadi penasaran ingin menanyakan bingkisan apa di dalam kain putih itu. "Mat, emangnya nenek itu mau kasih apaan?" tanyaku pada Mat Rahayu. Lalu ia menjawab dengan tangan sambil memegang rokok. "Tadi itu di dalam bingkisannya bisa emas, bisa juga uang, bisa juga barang berupa keris, batu akik, atau barang lainnya," jawabnya dengan santai. "Kenapa nggak dibawa? Kan lumayan kalau itu beneran uang atau emas," tanyaku lagi kepadanya. Kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil berucap,
Kita kan manusia, kita harus bekerja dulu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bila kita mengambilnya dan bukan hak kita, jujur aku gak berani walau harus kelaparan sekalipun. Aku hanya meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia sebagai perantaranya, bukan setan atau sebagainya. Ucapnya dengan nada yang serius. Tapi Mat, kalau kita tiap ketemu hal aneh, terus ada kakek-kakek yang suka membantu kita, bukankah kita musyrik karena meminta bantuan kepada kakek itu? Kini aku balik bertanya. Aku kan berdoanya sama Allah, Ren. Kalau kakek itu memang ingin membantu kita tanpa pamrih, serta tugasnya memang sudah begitu, ya aku bersyukur aja dan berterima kasih kepadanya. Udah lanjut yuk sebelum maghrib, biar kita bisa sholat di atas sana. Ajaknya sembari mematikan rokok. Ya udah Mat, ayo jalan. Kami pun lanjut berjalan lagi menuju puncak Gunung Karang. Kali ini medan yang kami lalui berupa bebatuan serta tanjakan yang lumayan membuat nafas kami ngos-ngosan. Hingga akhirnya kami pun tiba di puncak Gunung Karang. Dari puncak Gunung Karang kami bisa melihat Waduk Jati Gede, Gunung Ceremai, dan di sebelahnya adalah Gunung Tampomas. Di sini kami berdua bertemu dengan pendaki yang berasal dari kota yang sama, namun berbeda desa dan kampungnya. Mereka berjumlah 3 orang, 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Di sini mereka hanya mendirikan 1 tenda, karena space lokasi untuk mendirikan tenda di sini sangatlah kecil. Paling hanya bisa mendirikan 1 tenda yang berkapasitas 2-3 orang saja. Sebenarnya bisa juga mendirikan tenda di lokasi agak ke atas, namun akan sangat berbahaya apabila badai atau terpaan angin datang, karena angin kecil saja bisa menyebabkan tenda menjadi terbang. Ini dikarenakan Gunung Karang tidak banyak ditumbuhi pepohonan besar yang bisa menghalau angin. Di sini kami saling sapa dan berkenalan layaknya pendaki pada umumnya. Aku dan Mat Rahayu pun memperkenalkan diri masing-masing. Pendaki yang laki-laki bernama Fadli dan yang perempuan bernama Mela dan Ririn. Mereka bertiga adalah teman satu kuliah. Setelah selesai berkenalan dan saling sapa, Mat Rahayu langsung melaksanakan sholat dan aku mengumpulkan ranting kering bersama Fadli. Kami sangat mudah sekali akrab dan berbaur dengan mereka. Hingga ranting pun sudah banyak aku kumpulkan dan kami segera kembali menuju tenda. Di sana terlihat Mat Rahayu sedang merokok di atas sebuah batu besar. Segera aku menghampiri temanku ini. Mat, di sini dingin juga ya? Kita mana nggak bawa tenda lagi? Cuman bawa 2 hemok sama flysheet aja. Gimana ini Mat? Tanyaku pada Mat Rahayu. Ya kalau diizinin kita double aja tenda mereka sama flysheet kita. Terus kita tidur di luar. Jawab Mat Rahayu. Lalu Fadli pun menghampiri kami dengan membawa 2 cangkir kopi. Nih ngopi dulu, ucap Fadli sembari memberikan cangkir kopi itu. Dan Fadli pun langsung bertanya, nggak bawa tenda ya? Enggak Kang, kita cuma bawa flysheet aja sama hemok. Kalau boleh flysheetnya kita pakai aja ke tenda Akang dan kami tidur di luar. Tanyaku pada Fadli. Ya udah nggak apa-apa, kita pasangin aja. Biar kami juga ada temannya di sini. Ucap Fadli sembari berdiri bergegas menuju ke tendanya. Kemudian flysheet pun selesai kami pasang dan lumayan bisa menahan terpaan angin. Walau kontur tanah nggak datar dan banyak batu-batu yang menonjol. Namun untungnya aku membawa 2 matras yang bisa kami gunakan sebagai alas tidur. Waktu kini memasuki Isya dan Mat Rahayu segera melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, kami membuat api unggun sambil bercengkerama bersama. Terlihat para wanita sesekali menengok ke arah Mat Rahayu yang duduk di dekat pintu tenda. Entah mereka suka atau heran melihat Mat Rahayu. Saya juga nggak tahu. Kalau heran ya pantas saja. Karena di tengah udara dingin seperti ini, Mat Rahayu hanya memakai celana pendek dan cuma membawa sarung saja. Itu pun sarungnya hanya digunakan untuk dia sholat. Di tengah-tengah obrolan kami mendengar suara dari arah atas. Suaranya mirip sekali seperti orang yang sedang menyapu. Oh ya, posisi tenda kami berada di bawah batu karang dan di bawah kami adalah tebing. Suara itu munculnya dari atas kami. Kami pun terdiam dan menengok satu sama lain. Udah, jangan didengerin. Hal seperti itu wajar. Mungkin itu ranting-ranting kering yang bergesekan karena terkena angin. Ucap Mat Rahayu pada kami. Masa sih Mat? Itu suara seperti orang lagi nyapu.
Ucapku pada Mat Rahayu. Ya kalau penasaran dilihat aja Ren, jawab Mat Rahayu dengan santai. Aku sejenak terdiam, namun Fadli mengajakku untuk memastikan itu suara apa. Aku pun berdiri dan mengecek untuk memastikan asal suara itu. Namun di sana tidak ada apa-apa. Aku dan Fadli pun langsung kembali menuju tenda. Para cewek Mela dan Ririn langsung menanyakan kepadaku dan Fadli apa yang kami temukan. Ada apaan di sana? Tanya mereka berdua. Gak ada apa-apa, mungkin benar apa yang dibilang si AA, jawab Fadli pada Mela dan Ririn. Setelah lama kami ngobrol, para wanita kemudian pamit untuk tidur. Mat Rahayu bergegas ke atas batu yang tadi terdengar suara orang sedang menyapu. Mat, mau kemana? Tanyaku kepadanya. Ngadem aja di sini, sekalian mau lihat Gunung Tampomas. Aku dan Fadli pun mengikutinya dan kami bertiga duduk di atas sebuah batu besar, melihat ke arah Gunung Tampomas. Kenapa, segitunya serius banget ngeliatin Gunung Tampomas? Tanya Fadli pada Mat Rahayu. Iya Mat, tumben kamu gak ngedip sama sekali ngeliat Gunung Tampomas. Kamu kan sering kesana, timpalku pada Mat Rahayu. Coba kalian lihat sebentar lagi. Tiba-tiba Mat Rahayu berbicara seperti itu. 5 menit kami menunggu dan muncullah cahaya keemas-emasan di sebelah puncak Gunung Tampomas, yang aku yakini itu dari kawah Gunung Tampomas. Aku dan Fadli terheran-heran dengan apa yang kami lihat. Mat, apa cahaya itu? Tanyaku pada Mat Rahayu. Ya itulah, simbol dari Gunung Tampomas, yang tiada lain adalah gunung tanpa emas. Itu cahaya dari keris peninggalan Raja Sumedang dan peninggalan Soekarno. Dulunya gunung ini aktif dan akan meletus. Namun Raja Sumedang mendapatkan ilafat dan wangsit yang mengharuskan keris kesayangannya ditanam dengan dilempar ke dalam kawah Gunung Tampomas. Tapi keris itu nggak bisa menahan terus-menerus. Hingga di zaman Soekarno hal yang sama terjadi lagi. Itu yang aku tahu dari kakekku. Jadi pas banget, karena di bulan Mulut ini keris itu suka memancarkan cahaya emasnya. Jadi aku juga penasaran apakah benar cerita kakekku ini. Jelas Mat Rahayu panjang lebar. Pantesan. Tumben banget kamu seperti orang yang resah dan penasaran, Mat. Tapi kalau kamu penasaran, kenapa kamu gak ngajak aku ke kawah Tampomas aja? Biar bisa sekalian lihat langsung. Dan kemudian Mat Rahayu pun menjawab. Kalau tadi kita ke sana, kamu akan melihat berbagai macam bentuk makhluk dari yang baik sama yang paling jahat, Ren. Yang menjaga dan mencoba untuk menarik pusaka itu. Kamu mau? Kalau nanti kita ke sana, kamu melihat makhluk mengerikan lagi. Ucap Mat Rahayu kepadaku. Namun belum saja aku menjawab, tiba-tiba Fadli berkata, memang ya, kalau orang berilmu itu beda banget, Beruntung aku bertemu kalian. Semoga nanti kita bisa naik bareng dan berbagi ilmu lagi. Ucap Fadli kepada kami. Iya, insya Allah. Jawabku pada Fadli. Setelah itu kami pun langsung bergegas turun ke tenda dan segera tidur. Walau di saat pagi hari pinggangku terasa sakit dikarenakan banyak batu yang menonjol dan cuma ditutupi matras sebagai alas tidur kami. Pagi harinya aku sudah disediakan mie dan kopi oleh Mela, Ririn, dan Fadli. Mat, bangun, sarapan dulu. Aku menepuk-nepuk pinggang temanku dan ia menjawab. Iya Ren, iya. Tapi suara dia menjawab seperti ada di atas batu yang berada di atas tenda kami. Dan ketika aku menengok ke arah atas, Mat Rahayu sedang berada di atas batu itu sambil merokok. Aku langsung melihat ke arah tanganku yang menepuk-nepuk pinggangnya yang aku sangka itu adalah Mat Rahayu. Namun ternyata itu cuma sebuah batu yang ditutupi sarung saja. Mela, Ririn, dan Fadli tertawa puas melihat aku yang dikira aku sedang mengigau. Tapi aku cuma tersenyum saja dikarenakan bukan kali ini saja kejadian seperti ini terjadi. Aku dan Mat Rahayu langsung makan dan meminum kopi yang sudah mereka sediakan. Terlihat mereka bertiga mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Selesai sarapan kami semua turun dan perjalanan aman-aman saja. Kami pun berpisah di hutan pinus karena motor mereka dititipkan di base camp penggalian.
Namun sebelum kami berpisah, Fadli memberikan nomor WA-nya dan mengajak kami naik bersama di lain waktu. Hingga sekarang kami pun suka camping ceria bersama. Entah di Samalengoh, Gunung Kerenceng, atau banyak lagi. Dan cerita pun selesai sampai di sini. Sekali lagi buat kawan-kawan yang penasaran dengan Mat Rahayu, mungkin kalian bisa DM Mas Aldi untuk menanyakan ciri-ciri Mat Rahayu apabila nanti kalian naik ke Gunung Tampomas tanggal 28 Oktober 2021 ini. Cuma itu yang saya bisa bantu. Saya Randy, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Sekian cerita dari Mas Randy. Nah, sudah terjawab ya? Bagi teman-teman yang penasaran dengan sosok Mat Rahayu, silakan jadwalkan untuk naik ke Gunung Tampomas di tanggal 28 Oktober 2021 ya. Dan semoga kalian bisa bertemu dengan Mas Randy dan Mat Rahayu. Terima kasih kepada Mas Randy karena sudah membagikan ceritanya di channel ini. Mari kita tunggu apakah masih ada kisah yang bisa dibagikan di channel ini tentang Mat Rahayu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah setia menyimak channel Mereka Ada. Nantikan cerita-cerita selanjutnya yang pastinya tidak kalah seru. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.